Masih ingat dalam kepala banyak orang bagaimana Jokowi berhasil memenangkan pemilu 2014 dan 2019 dengan dramatis. Meski diserang oleh politik identitas, hoax, dan kampanye hitam, Jokowi tetap kokoh memperoleh kemenangan. Dukungan lingkar terdekat Jokowi pada tahun 2014 dan 2019 itu menjadi faktor penting dalam kemenangan. Partai-partai yang berkoalisi solid untuk bergandengan tangan mengawal tokoh sederhana Solo menjadi seorang presiden. Tak pernah dibayangkan sebelumnya, Istana Negara dipimpin sosok sederhana yang tumbuh besar di pinggiran Kali Anyar Solo. Kemenangan Jokowi pada tahun 2014 dan 2019 menjadi bukti ada perubahan politik besar di Indonesia setelah Reformasi 98. Ketika sosok merakyat Jokowi ini, tukang blusukan dengan kemeja putih polosnya berhasil menang 2 kali berturut-turut. Keren sih. Dalam kemenangan itu, Jokowi bersahabat dan bergandengan tangan dengan tokoh, terutama mereka yang bersimpati dengan ide-ide besar nawacita yang dibawanya. Di antaranya adalah Surya Paloh, tokoh Nasdem yang sudah bersahabat dengan Jokowi pada era awal-awal kemunculan di tahun 2014. Hubungan Jokowi dengan Surya Paloh sebagai sahabat yang penuh dengan kehangatan itu terbentuk sejak lama loh. Nasdem pada era itu menjadi sosok di belakang Jokowi, mengawal sosok dan ide-ide besar yang menggerakkannya. Tapi menjelang tahun politik 2024 ini, hubungan mereka merenggang. Bagaimana memahami retaknya relasi Jokowi dan Paloh? Apakah rangkaian kunjungan Paloh ke istana dan lingkaran sekitarnya bisa merubah situasi? Bibit-bibit keretakan itu memang sudah lama terjadi, meski lebih cenderung dipendam. Terutama Jokowi, ia lebih banyak bersabar dan memendam ketika Nasdem seenak jidat kepadanya. Ya mungkin Nasdem terlalu GR karena udah merasa paling berjasa karena dukungannya pada Jokowi sejak lama. Tapi di sini politik bukan masalah balas budi. Lebih jauh lagi politik adalah juga soal etika dan mawas diri. Kalau soal ini Nasdem tak peduli. Peristiwa Nasdem dan kadernya yang jadi Jaksa Agung adalah titik tolak pertama keretakannya. Nasdem sempat mengancam Jokowi untuk keluar kabinet jika Jokowi mencopot kadernya sebagai Jaksa Agung. Nasdem yang merasa berjasa dan GR ini sudah terlalu lama bikin Jokowi memendam perasaannya. Nasdem yang menginginkan lebih dalam politik balas budi ini, padahal hal itu bisa jadi jebakan besar. Jokowi selama ini adalah pemimpin yang sangat sabar mungkin ya menghadapi kelakuan Nasdem. Puncaknya mungkin manuver gegabah Surya Paloh untuk mencalonkan Anies jadi capres Nasdem di tahun 2024 ini. Dengan sepihak dan tiba-tiba Nasdem mendeklarasikan Anies, padahal mereka masih ada di dalam perahu yang dinahkodai Jokowi sendiri. Genderang politik Nasdem ditabuh pada momen yang salah. Kegaduhan jadi muncul, situasi jadi panas. Banyak orang yang malah khawatir kalau ada bencana besar berupa polarisasi seperti dalam Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Wajah Anies sudah lekat mungkin ya dengan politik identitas. Cara-cara buruknya untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah salah satu fakta politik. Semua fakta telah terbuka, mulai dari pendukung militannya yang memakai masjid sebagai alat politik sampai kedekatan Anies dengan FPI. Anies adalah makhluk politik yang oportunis dan mengerikan. Pengaruh Anies di Nasdem bikin banyak politisi Nasdem ikut-ikutan jadi ngaco nggak jelas.
Nasdem jadi linglung karena didesak dari kiri dan kanan. Kaki mereka berada di dua lingkar politik yang sangat berjauhan. Aksi konyol dan gegabah ini ternyata bikin mereka pusing sendiri. Dampak paling jelas adalah keretakan Jokowi dan Paloh yang menjadi-jadi. Sebelumnya Paloh Jokowi memang rutin berjumpa. Minimal sebulan sekali lah ya, atau 2 kali. Tapi sebelum jamuan Jokowi ke Surya Paloh 30 Januari kemarin, mereka sudah hampir 3 bulan tidak bertemu. Pada pertemuan itu nampaknya Paloh ditegur oleh Jokowi karena dukungannya ke Anies. Terutama karena manuver gegabah itu memantik sumbu politik jadi semakin memanas. Setelah pertemuan itu terlihat Paloh makin ngerem-ngerem. Basa Jawane ngerem ya, semakin ngerem, jadi kon ngati-hati. Kayaknya langsung ada arahan ke seluruh kadernya untuk nggak bikin gaduh lagi. Sepekan setelah berjumpa Jokowi, Surya Paloh bertandang ke markas Partai Golkar. Kedatangan Surya Paloh kembali ke Golkar ini terlihat untuk menata hubungan dengan poros Jokowi. Buktinya, setelah berhubungan dengan Golkar, perlahan tensi Surya Paloh dan Jokowi agak mereda. Isu reshuffle yang tadinya kencang, jadi agak-agak sayup nih. Meski tetap saja nasi sudah menjadi bubur. Manuver gegabah Nasdem tetap punya dampak serius. Tindakan Surya Paloh berkeliling-keliling ini alias mubeng-mubeng bisa dibaca sebagai upaya untuk memperbaiki komitmen politik yang sudah ada sebelumnya. Anggaplah ini upaya Paloh meredakan kekacauan hubungannya dengan lingkar terdekat istana. Kesana kemari mencari damai. Padahal dia sendiri yang mantik api dan bikin suhu politik jadi semakin panas. Nasdem dan Surya Paloh tetap tak mungkin merevisi kelakuan politiknya, apalagi untuk menggagalkan pencalonan Anies. Karena nasi sudah menjadi bubur, alias sego wis dadi bubur. Maka Nasdem sekarang berusaha memberi cakwe, kacang, dan kecap pada buburnya. Selezat dan menggiurkan hiasan bubur buatan Nasdem, ya bubur tetap bubur. Surya Paloh agak sadar diri kalau ia nggak kuat dan mampu melawan Jokowi. Negosiasi Jokowi dan Paloh memang sudah dilakukan, tapi keretakan itu tetap tidak bisa diplester atau ditambal dengan janji politik apapun. Yang terbaru ada pertemuan Prabowo dan Surya Paloh di Hambalang. Dalam pertemuan itu masih kelihatan kalau jalan-jalan politik Surya Paloh cuma jadi kedok untuk meredakan situasi akibat manuver gegabah. Dalam pertemuan di Hambalang, Surya Paloh bilang kalau Anies terpilih, dia akan meneruskan program dan rangkaian pembangunan Jokowi. Apa mungkin? Apalagi menurutnya program pemerintahan Jokowi telah berjalan dengan baik. Ini sebuah pernyataan yang bikin jengkel banget ya. Hiasan Nasdem dengan kata-kata manisnya itu tetap tak akan merubah situasi. Justru makin kelihatan dong kalau Nasdem hanya menjilat dan cari muka. Ya nek basa Jawa niki golek rai. Nasdem bersusah payah bikin hubungannya dengan kawan lama jadi balik lagi seperti semula. Saat para oposisi di koalisi perubahan gembar-gembor alias blayer-blayer mengangkat Anies, Surya Paloh malah cari muka dengan jalan-jalan politiknya. Semua upaya memperbaiki hubungannya ke Jokowi makin terlihat basa-basi. Keretakan mereka tetap nggak bisa dihias pakai janji, kata-kata, dan retorika indah. Sehebat apapun strategi Nasdem untuk menang di 2024, Anies akan tetap jadi hantu politik bagi Nasdem. Relasi politik mereka dengan lingkaran Jokowi nggak pernah bisa dibalikin seperti 2014 atau 2019 lalu.
Anies sang penyebab keretakan ini nggak bisa dilindungi oleh Surya Paloh. Kalaupun jalan-jalan politiknya terus dilakukan, tetap saja koalisi mereka akan semakin lemah. Suara politik dari lingkar Jokowi saat ini akan tetap terputus akibat jurang yang diciptakan sendiri oleh Nasdem. Kita tunggu sehebat apa sih Nasdem bisa melindungi dan pasang badan buat Anies. Kalau nanti Nasdem terbukti makin lemah dan anjlok, akankah mereka sadar? Apa strategi politik Nasdem untuk bebas dari posisinya yang kejepit ini? Atau dia malah terus lanjut menimang-nimang dan kelonin Anies sang bayi politiknya?